محمد نبينا السلام عليه. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليه. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله حبيب الله رسول الله. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليه. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala hadihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, kita panjatkan puja puji beserta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga memberikan kita kesempatan dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan dia memberikan kita kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini yang tentunya naik turun sepenuhnya dari sahab. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tema yang sangat relevan juga bagi kehidupan kita, apalagi untuk teman-teman Gen Z gitu ya. Nah, temanya itu apa? Yaitu semakin berat ujiannya, maka semakin dekat pertolongannya. Tema ini bukan cuma benar aja ya, juga sangat relevan di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi teman-teman yang di sekarang ini, nah zaman sekarang ini yang zamannya sangat cepat, serba kompetitif, serba terlihat harus sempurna di medsos ya apalagi. Nah, kadang tuh ya banyak dari antara kita yang dari luarnya kayak membuat skor padahal di dalamnya tuh dia mampu atau campur bagaimana terus itu Allah tahu. Nah, sebelum itu saya mau tanya nih, siapa sih yang tahu kita sekarang yang merasa kita itu lagi tenang? Ini tenang, kalian gak sendiri, saya juga pernah ada di posisi itu. Kadang ya, dan kita tuh berpikir Allah tuh gak sayang ya sama kita. Kenapa sih kita dikasih cobaan terus? Padahal pemikiran saya itu salah ya. Dimana kita dikasih ujian itu bukan berarti Allah itu gak sayang ke kita, tapi Allah tuh sayang ke kita. Ibarat kalau kita di sekolah, guru kasih kita soal yang sulit, itu guru tahu bahwa kita tuh mampu menjadi sesuatu itu gitu ya. Jadi kalau kita tidak dikasih ujian, berarti Allah tuh merasa kayak kamu itu dalam belum siap gitu ya, kamu belum kesannya belum pantas gitu ya. Nah, kadang juga Allah tuh masih mencoba itu karena kita yang lain jauh dari salah, jauh dari doa. Allah tuh mengambil kalian lewat dan cobaan itu biar kita mendapatkan Allah. Nah, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, di sini Allah menjanjikan gitu ya. Dan Allah janji itu bukan hanya sekedar janji, tapi juga pasti akan Allah berikan gitu ya. Dan juga di dalam ayat tadi ada kata ma'a, yang ma'a di sini itu artinya bersama, bukan ba'da ya. Artinya di sini Allah itu memberi cobaan atau kesusahan kesulitan itu bukan semata-mata sesudahnya gitu ya diberi kemudahannya, tapi juga Allah dari awal itu sudah memberikan si kemudahannya itu. Hanya saja kita yang harus mencari jalan keluar dari kemudahannya itu sendiri gitu ya. Sekarang kita bicara realita. Teman-teman ini sekarang di zaman yang sangat cepat, serba
tuntut ini juga teman-teman harus punya nilai bagus, tuntut punya skill, tuntut bisa memanage waktu, dan juga harus kuat. Padahal kita semua bisa capek. Banyak yang kelihatan strong, padahal mereka nangis setiap malam gitu ya. Nah, di sini siapa yang suka ngerasain itu? Ada Ustazah, ada. Dia tuh Ustazah. Nah, di sini kita balik lagi ke yang sebelumnya ya, di mana kesulitan pasti akan bertahan. Kalian tahu nggak? Di mana Allah kasih kita cobaan itu bukan karena di situ kita salah, kalau di situ kita lemah, tapi Allah kasih ujian ke kita itu karena Allah mau nunjukin gitu diri kita sebenarnya, dan juga Allah mau nunjukin bahwa kita itu lebih kuat dari apa yang kita tahu. Saya pernah ketemu ya sama anak muda yang bertanya ke saya, kenapa sih saya banyaknya sering sedih daripada senangnya? Apa karena saya itu gagal? Terus saya jawab, kamu itu gagal karena tadi kamu itu sedang diproses. Kalau itu maha lembut ya, maha pengasih. Bisa aja ya Allah tidak kasih kamu ujian, tapi kalau kita tidak tanpa ujian, tapi jika kamu hidup tanpa ujian, kamu gak akan tahu diri kamu yang sebenarnya, gak akan juga bisa mengenal Allah dengan baik, dengan benar, dan sungguh-sungguh gitu. Nah, di balik ujian itu ada beberapa hikmah yang datang ke kita. Yang pertama itu ujian. Ujian itu buka mata kita, tapi siapa yang benar-benar peduli dengan kita ya. Kadang Allah itu buat kita jatuh dulu, baru Allah itu memperlihatkan siapa yang benar-benar ada buat kita. Dan semua orang yang tersenyum itu teman, semua orang yang memuji itu tulus, dan juga ada semua orang yang dekat itu benar-benar peduli gitu ya. Allah itu mau kita hidup bukan di atas manusia, tapi di atas iman. Kadang Allah itu menghilangkan seseorang bukan karena itu hukuman, tapi itu penyelamatan. Juga akan menjauhkanmu dari sesuatu yang menyakitimu lebih dalam nanti. Yang kedua, ujian itu membuat kita menentukan kekuatan yang kita tidak tahu kita itu punya. Ada yang datang ke saya, dia bilang, Ustazah, ini terlalu berat, saya nggak kuat. Lalu beberapa bulan kemudian saya tanya kembali kepada sekarang bagaimana? Apakah masih tidak kuat? Beliau menjawab, Ustazah, kekuatan itu muncul setelah saya kira itu tidak mungkin. Itulah manusia untuk dijatuhkan agar bisa tahu seberapa tinggi bisa bangkit. Nah, sampai sini apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin berkeluh kesah? Ustazah, saya mau bertanya. Nah, kadang tuh saya suka ngerasa capek banget sama hidup saya. Terus semuanya tuh datang secara berturut-turut gitu, entah dari keluarga, dari teman, atau enggak dari kuliah. Mental saya juga kadang kena juga, Ustazah. Kalau kayak gitu tuh, apa artinya Allah marah sama saya? Atau sayanya ya yang kurang sabar? Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus dan pastinya mewakili teman-teman dari Gen Z ini. Nah, perasaan seperti itu bukan tanda Allah marah ya, tetapi itu tanda bahwa kamu manusia. Bahkan Nabi pun pernah merasa berat menjalani hidupnya gitu. Artinya rasa lelah itu bukan berarti Allah menjauh gitu ya, tapi Allah ada di dekat, bahkan jauh lebih dekat dari sebelumnya. Seringkali kita merasa bahwa segala sesuatu datang bersamaan. Padahal itu salah satu cara Allah mengajarkan kita untuk kita bersandar kepadanya. Allah tidak marah, tetapi Allah sedang memeluk kita lewat ujian itu. Saya juga mau bertanya, Ustazah. Saya suka banget nih ya minta sesuatu sama Allah, tapi tuh sampai sekarang
belum juga terkabul gitu. Nah, gimana sih caranya biar saya ini tetap berhusnuzon kepada Allah? Terus juga gimana kayak saya tuh biar yakin kalau Allah tuh pasti ngasih yang terbaik buat saya gitu. Nah, doa itu gak pernah hilang. Doa itu juga tidak jatuh ke tanah. Tidak ada doa yang tidak dicatat. Ada doa yang langsung dikabulkan oleh Allah dengan cepat. Ada doa yang Allah simpan dulu sampai waktu terbaik. Ada sesuatu yang Allah ganti jauh lebih baik dari apa yang kamu minta. Kalau belum juga terkabul, bukan berarti Allah tidak mendengar, tapi justru itu bukti Allah mencintai kamu. Karena Allah hanya memberikan sesuatu saat hatimu siap. Saya juga ingin bertanya Ustazah. Jadi gini, saya kan baru lulus SMA ya. Nah, terus saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi Ustazah. Nah, saya coba daftar tuh ke beberapa PTN. Pertama, saya coba daftar lewat jalur SNBP, tapi ditolak. Terus saya coba lagi lewat jalur SNBT, sama Ustazah masih belum diterima juga. Dan situ saya stres tuh, pusing banget, bingung gak tau harus kemana lagi gitu. Nah, akhirnya saya dikasih saran sama orang tua buat daftar ke Poltekkes. Nah, akhirnya saya coba tuh daftar lewat pertama itu daftar lewat jalur prestasi. Hasilnya juga ini sama, ternyata gagal, belum bisa diterima juga. Terus terakhir saya daftar lewat jalur jalur tes. Akhirnya sama juga, tetap gagal nggak terima. Nah, jadi saya udah 4 kali gagal saja. Nah, pertanyaannya, apa mungkin ya Allah itu tidak mentakdirkan saya untuk sukses? Apa mungkin Allah tidak menjodohkan kamu dengan kesuksesan? Tidak mungkin. Yang mungkin ialah Allah sedang menjodohkan kamu dengan kesuksesan versinya, bukan kesuksesan versi dunia gitu ya. Kadang kamu tidak diterima di satu tempat, itu tandanya mungkin kamu akan diterima di tempat yang jauh lebih baik. Kadang kamu gagal dalam mimpi kecil, itu tandanya insya Allah kamu akan lebih baik gitu dan lebih sukses di mimpi yang lebih besar. Jangan bilang kamu tidak ditakdirkan untuk sukses. Katakan saja Allah sedang mengarahkanmu ke jalan yang lebih tepat. Alhamdulillah ya teman-teman, dari awal sampai akhir kita membicarakan tentang ujian, tentang doa yang tidak terkabul, tentang kegagalan berkali-kali gitu ya. Tapi ada satu hal yang ingin saya ingatkan ke kalian. Apa itu? Hidup itu memang tidak mudah, tetapi Allah selalu memudahkan. Saya doakan teman-teman semua di sini menjadi hamba yang kuat, hamba yang solehah, hamba yang sabarnya luas, hamba yang dibanggakan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kehadiran kalian, ketersediaan kalian. Cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan kita yang selanjutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.